Baik Juan, kalau begitu kita juga akan memantau seperti apa kemudian kondisi terkini di lokasi kejadian. Sudah ada Agnes Valentina bersama dengan juru kamera Indra Bamantio di sana. Agnes, kalau di lokasi kejadian pasca kebakaran gedung kemarin, seperti apa saat ini kondisinya? Apakah polisi juga sudah kembali untuk melakukan olah TKP lanjutan pada hari ini, Agnes? Ya, sore Anissa dan juga pemirsa Berita Satu, pada hari ini Kepolisian dari Metro Jakarta Pusat baru saja selesai melakukan olah TKP lanjutan di gedung perkantoran Teradron Kemayoran Jakarta Pusat. Dan memang olah TKP ini masih akan terus berlanjut diketahui karena untuk mengumpulkan segala bukti-bukti serta sumber dari kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan olah TKP ini juga untuk menemukan juga lebih mendalam mengenai penyebab dari kematian 22 korban kebakaran. Dan dalam proses penyelidikan ini diketahui untuk saat ini Anissa sudah ada beberapa alat bukti yang diamankan seperti ada tabung alat pemadam api ringan atau APAR, kemudian ada benda yang diduga sebagai baterai drone yang dalam kondisi hangus terbakar. Dan juga tadi saat olah TKP kepolisian juga menyisir satu-satu lantai dari gedung Tera ini untuk mengetahui secara lebih detail dan juga lebih pasti mengenai situasi dan juga dampak kebakaran dari gedung ini. Dan juga pada hari ini ada saksi yang juga turut diperiksa, yakni adalah satpam dari yang menjaga kawasan perkantoran ini, yang saat ini juga telah dibawa ke gudang kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dimintanya keterangan. Kemudian juga tadi ada karyawan juga akan diperiksa, lalu ada beberapa motor dan juga beberapa alat bukti yang memang masih tersisa di dalam, yang pada saat kejadian tidak sempat dibawa keluar dan saat ini telah dibawa keluar untuk diamankan juga sebagai salah satu barang bukti dari penyebab kebakaran di gedung Tera ini. Dan untuk olah TKP ini memang dilakukan bersama tim untuk identifikasi guna mengumpulkan data penting untuk mengidentifikasi juga beberapa korban kebakaran yang saat ini juga masih dalam proses begitu Anissa. Dan kami bersama kembali untuk korban kebakaran sendiri pada hari ini terdapat 76 korban terdampak di mana terdiri dari 22 orang meninggal dan 10 diantaranya pada hari ini telah teridentifikasi, diketahui nama dan alamat tempat bertinggalnya. Dan pada korban meninggal ini memang rata-rata para korban mengalami luka bakar yang cukup parah dan menghirup asap beracun, teroksidasi dan bersumber dari ledakan baterai drone. Dan memang seluruh korban kebakaran yang terlibat atau yang terjebak pada gedung kebakaran ini memang terpapar oleh racun dari baterai drone yang hangus terbakar. Dan kebakaran ini sementara dipicu dan diduga berasal dari korsleting listrik yang memicu ledakan di lantai 2 yang kemudian ini merambat secara sangat cepat ke seluruh gedung hingga menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Ya, Anissa. Baik. Agnes, apakah ada informasi juga berkaitan dengan hasil olah TKP ini? Apakah memang ada unsur kelalaian di sana atau mungkin tidak adanya SOP yang bagus begitu ya, sehingga kemudian banyak korban jiwa, 22 orang akhirnya meninggal dunia, tidak ada akses keluar yang bisa diakses secara darurat, Agnes? Ya, mungkin bisa dilihat di gedung belakang saya memang saat kebakaran itu terjadi di lantai 2 di mana terlihat memang di depan dari gedung ini tidak ada emergency atau tangga emergency di mana para karyawan yang terjebak itu bisa keluar, sehingga memang ketika api merambat dari lantai 2 ke atas hingga ke bawah banyak sekali yang karyawan yang mau tidak mau harus terjebak. Dan juga Said, kami pastikan saat ini belum mendapatkan statement secara resmi bagaimana hasil penyidikan karena memang olah TKP sendiri masih akan terus berlanjut. Tidak hanya hari ini tapi mungkin beberapa hari kemudian karena memang masih banyak hal yang perlu dikumpulkan, terutama untuk mengidentifikasi korban-korban kebakaran yang saat ini masih ada 10 korban meninggal yang belum teridentifikasi secara jelas. Namun Said, sebelum lama ini juga Presiden Prabowo Subianto telah menurunkan instruksi langsungnya kepada Mendagri untuk bisa melihat situasi ini karena ini bukan peristiwa yang harus menjadi evaluasi pemerintah tentunya, agar nantinya Mendagri bisa memerintahkan atau mengarahkan agar gedung-gedung perkantoran bisa lebih mengevaluasi untuk menciptakan atau menyediakan pola-pola atau tempat-tempat untuk agar nanti jika terjadi sesuatu yang membahayakan para karyawan bisa keluar dan tanpa harus adanya korban jiwa. Dan saat ini juga Mendagri sendiri telah menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk bisa mengevaluasi dan melakukan pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, Said. Baik, kalau begitu terima kasih banyak rekan-rekan atas informasi yang sudah disampaikan. Tadi juga sebelumnya ada Juan Guardiola yang sudah menyampaikan informasi dari Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur. Rekan-rekan selamat kembali bertugas. Berikutnya pemirsa, Rufa